Sebentar. Sebentar. Oke, tema Leketa pada tahun ini mengambil sejalan dengan tema BKSN, yakni Yesus, sahabat seperjalanan kita. Kemudian kenapa Loketa ini kita jadikan suatu momen dalam peristiwa bulan September ini, dan mengingat dan menyadari bahwa generasi muda itu merupakan salah satu komponen yang strategis dalam masyarakat dan komunitas bangsa. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa para generasi muda ini merupakan tonggak kelanjutan perpanjangan gereja. Sehingga di tangan mereka lah penentu keberhasilan estafet perjuangan dalam membangun sebuah gereja. Sehingga kami bersyukur karena kami juga boleh berperan dan ambil bagian dalam hal ini untuk mewadahi para generasi muda, bagaimana mereka nanti dapat bertumbuh melalui proses kegiatan ini. Romo, Bapak Ibu yang terkasih, kegiatan Bina Loketa ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk mengikuti kegiatan pendidikan agama Katolik secara khusus dan siswa Kristiani pada umumnya. Harapan kami secara yang paling utama sebenarnya melalui kegiatan ini kita nanti sekali lagi dapat mewujudkan budaya keragaman di sekolah, di mana gilirannya dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, serta generasi yang cakap dapat berperan dalam karya liturgi gereja. Maka sebenarnya besar harapan kami dari masing-masing tiap sekolah tidak hanya mengirimkan yang terbaik, tetapi kalau bisa menjadi sebuah kewajiban istilahnya, kewajiban bagi seluruh peserta terlibat di sini, nanti kita akan bisa menumbuhkan bakat-bakat yang baru yang sebenarnya terpendam begitu. Harapan kami nanti kami memberi kesempatan bagi para pembina di sekolah yang masih mau mengirimkan peserta, kami persilahkan. Kemudian bentuk kegiatan dari Loketa ini ada dua, yakni pembinaan. Yang pertama, nanti melewati tahap sosialisasi dan pelatihan, istilahnya demikian ya. Diawali minggu pertama nanti lektor oleh Frater Diakon RB Aditya Wahyu Graha. Bagaimana cara penyampaian? Tentu saja karena ini medianya online, nanti kami akan sharekan melalui link kami, dan harapan kami para peserta wajib untuk memperhatikan apa saja yang disampaikan oleh beliau. Kemudian untuk sosialisasi dan pelatihan bertutur kitab suci oleh beliau, nanti ini hadir di sini, terima kasih Bapak Yohanes Subiantoro SEMM. Barangkali nanti berkenan untuk memberikan sedikit ulasannya. Yang ketiga, di sini kebetulan ada Romo Puri, monggo nanti berkenan juga untuk memberikan masukannya. Untuk pemazmur ini nanti akan diberikan oleh Suster M. Viani SPM. Kemudian untuk pelatihan berkhotbah, karena di sini ada dari agama Katolik nanti oleh beliau Romo Franz di akhir untuk memberikan peneguhan pada waktu pelaksanaan, bukan sekarang ya. Kemudian Ibu Pendeta Siwarni Giawa STH juga berkenan untuk memberikan nanti pembinaan seminggu sebelum pelaksanaan, nanti kita kirimkan sebagai bentuk dari pembinaan. Dan dari pembinaan tersebut kemudian nanti kita laksanakan lomba. Di mana lomba ini dilaksanakan oleh intern siswa SMAK sendiri, itu sekitar 64 siswa dengan berbagai macam cabang lomba, dan bagi kami ini adalah sebuah kewajiban karena sekali lagi tujuannya adalah menumbuhkan dan membentuk keterampilan siswa supaya nanti
bertumbuh semakin baik dan dapat berperan dalam karya liturgi gereja masing-masing. Kemudian ekstern adalah siswa-siswi setingkat SMP. Mata cabang yang dilombakan adalah lomba lektor atau membaca kitab suci, lomba bertutur kitab suci, lomba pemazmur, lomba singer lagu pujian, kemudian cerdas cermat agama, kemudian lomba berkhotbah. Sedangkan untuk juri, Romo Bapak Ibu dan terutama para peserta, untuk diketahui bahwa kami sungguh-sungguh memilih para juri ini di luar kami yang mempunyai kredibilitas tentu saja di bidangnya, dan yang paling tepat dalam hal ini tentunya adalah para rohaniawan. Untuk lektor nanti Frater Aditya, Diakon Paroki HKY Surabaya, dan seterusnya. Ya, intinya demikian. Kemudian selanjutnya, bagi para tim dari sekolah masing-masing, ini kami meminta nanti sebelum pelaksanaan, jadi sekitar hari ini sampai tanggal 3 begitu, kami meminta untuk setiap tim para peserta mengirimkan vlog video durasi kurang lebih 1 menit, di mana semua tim peserta nanti muncul dalam satu frame. Kemudian ada logo SMAK dan Loketa, isi ucapan siap berkompetisi yang diakhiri jargon. Misalnya begini, kami dari SMP Negeri 1 Kota Mojokerto siap berkompetisi dalam Loketa 2021. Kami datang, kami menang. Seperti itu, ya, supaya nanti kita kumpulkan bersama. Ini ada sekitar mungkin sudah sampai 20 sekolah ya, tapi belum bisa mengikuti TM semua. Demikian yang perlu saya sampaikan, supaya tidak memperpanjang waktu karena ini fokus pada teknis. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bu Ika. Selamat berkompetisi secara sportif. Terima kasih Bu Tere atas pengantarnya, dan tadi sudah diberikan sedikit tentang pengenalan para juri. Oke, Bapak Ibu Romo yang terkasih, untuk mempersingkat, saya lanjutkan kepada penyampaian juknis kepada Pak Yoyo. Pada Pak Yoyo, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Pak Yoyo, panggilannya. Dan pada kesempatan ini saya ada di satu ruangan, maka maaf kalau kami menggunakan masker. Kami berada di ruangan ini ada 6 orang, sehingga ya protokol kesehatan. Semoga Bapak Ibu semua sehat dan kita selalu dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa hal yang ingin kami sampaikan nanti adalah mengenai teknis dari pelaksanaan masing-masing lomba, meliputi materi, kemudian teknis pelaksanaannya, yang sebagian yang sudah kami sampaikan di dalam juknis pelaksanaan Loketa. Tapi akan kami sampaikan kembali. Yang pertama,
Yang pertama adalah mengenai lomba baca kitab suci. Materi lombanya dari 1 Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 11, kemudian Yeremia 1 ayat 1 sampai 10, 1 Korintus, dan 1 Samuel. Kriterianya itu adalah mengenai performa. Yang dimaksudkan performa di sini adalah mengenai penampilan. Kami berharap kalau di dalam juknis saya sampaikan mengenai pakaian. Kami berharap yang dipakai siswa atau peserta adalah seragam khas sekolah. Karena memang kita karena membaca kitab suci, maka penampilan seseorang juga harus diutamakan. Karena berhadapan dengan sesuatu yang suci. Lalu ada ekspresi dan juga dengan kontak dengan pendengar. Anggap saja bahwa apa yang di hadapan peserta adalah audiens atau umat. Penjiwaan ini mengenai penghayatan, karena penghayatan ini atau ekspresi itu terlihat di dalam, pertama yang terpenting adalah intonasi. Karena dengan intonasi ini menentukan penafsirannya, menentukan penafsiran dari kitab suci. Ketepatan bacaan ini lebih kepada frasering, pemenggalan katanya di mana, titik komanya di mana, dan sebagainya. Artinya ada keutuhan dalam membaca. Teknisnya Bapak Ibu, teknisnya di sini adalah mengenai pengumpulan sampai pendaftaran. Pendaftaran sudah sampai hari ini, tetapi mohon maaf ada beberapa sekolah atau ada beberapa yang mengusulkan. Ini maka nanti kami mengharap ada kesepakatan kita mengenai pendaftaran. Ada yang mengusulkan bahwa untuk lomba yang lain yang mungkin nanti ada di pertengahan September, pendaftarannya juga bisa diundur seminggu sebelum pendaftaran itu, sebelum pelaksanaannya. Misalnya tanggal 13, maka pendaftaran bisa sampai tanggal 7 September. Demikian itu usulannya. Nanti kami serahkan kepada Bapak Ibu yang lain bagaimana, apakah disetujui atau seperti apa. Kemudian untuk membacakan satu teks perikop yang dipilih, silahkan dipilih. Bukan dipilih panitia, tapi sudah ditentukan panitia ada 5, maka siswa boleh memilih salah satu. Seragamnya khas sekolah, kemudian merekam ketika membaca kitab suci dalam bentuk audio visual. Bapak Ibu, yang saya harapkan di sini bukan teknis videonya. Artinya bukan videonya yang kami nilai. Yang kami nilai adalah teknis pembacaannya. Jadi bukan videonya. Kalau video itu kan teknis saja. Akan tetapi kami tetap berharap bahwa setting, baik setting audio, setting tempatnya juga harus yang representatif. Jadi betul-betul bahwa tempat ini juga menjadi tempat yang sesuai dengan ketika orang membaca kitab suci. Jangan sampai kemudian di kamar tidur dengan ada di atas kasur atau di tempat-tempat yang memang tidak representatif. Harapannya seperti itu. Di dalam audiovisual itu atau di dalam videonya dicantumkan nama peserta. Dan ada logo Loketa, ada logo Semak, ada tampilannya.
Kami sudah sampaikan di mana letaknya, di mana di sebelah kiri atas logo Loketa, di sebelah kanan atas SMAK, kemudian nama mungkin ada di bawah dengan running text begitu, monggo. Itu teknis di videonya saja. Akan tetapi kalau boleh saya katakan bahwa untuk teknis pembuatan videonya ini ya tetap kami memperhatikan itu tadi, ada penilaian sedikit lah. Berikutnya, untuk tutur kitab suci. Mungkin Bapak Ibu masih rancu dengan tutur kitab suci. Tetapi kalau boleh saya katakan bahwa di sini lomba tutur kitab suci ini sama seperti ketika orang tua mendongengkan sebuah cerita kepada anak-anak sebelum tidur. Bagaimana isi di dalam satu perikop kitab suci ini bisa menjadi sebuah kisah perjalanan, sebuah kisah. Sehingga apa? Anak-anak ini hafal ada peristiwa apa pada Lukas 15. Perumpamaan anak yang hilang itu ceritanya seperti apa? Karena saya yakin kitab suci perlu mendapatkan tempatnya bagi anak-anak. Bagaimana anak-anak memahami ceritanya, bagaimana anak-anak memahami kisah Yesus, ya disitulah bagaimana kita memberikan pengetahuan pada anak-anak. Kriteria penilaiannya, pertama adalah sikap tubuh. Karena namanya mendongeng, di dalam lomba-lomba mendongeng dimanapun ada kerapian, ada komunikatif, ada kontak dengan audiens. Dia menggerakkan bagaimana namanya mendongeng ini menjadi menarik. Pencitraan atau penokohan ya sesuai dengan yang ada di dalam kitab suci, bagaimana memahami itu. Teknik vokalnya meliputi frasering, tempo, intonasi, irama, artikulasinya, dan sebagainya. Sedangkan performance, media atau alat bercerita atau mendongeng. Mungkin ada yang menggunakan boneka, atau mungkin menggunakan kostum seperti rasul, atau mungkin menggunakan. Artinya di situ ada yang menarik untuk supaya anak-anak bisa memahami. Nanti Pak Bin yang akan memberikan ini secara lengkapnya. Ya Pak Bin ya, dulu. Dan berikutnya, sama seperti teknis-teknis yang lain, mendongeng ini diceritakan di video dalam bentuk audio visual yang formatnya juga tidak lebih tidak kurang sama seperti dalam membaca kitab suci. Ya. Tapi prinsipnya bahwa ini bukan dubbing, Bapak Ibu. Jadi murni dari live anak-anak membaca kitab suci atau bertutur kitab suci di shoot langsung, bukan dubbing. Itu lomba tutur kitab suci. Berikutnya adalah lomba Mazmur. Materinya dari Mazmur 95, Mazmur 32, Mazmur 103, dan Mazmur 78. Partitur sudah kami kirimkan bersama dalam Juknis. Otomatis nanti yang menjadi kriteria adalah teknik vokalnya, dari irama, intonasi, artikulasi, pengkalimatan, pernapasan, dan sebagainya. Penjiwaan juga demikian, dinamiknya, karena harus disesuaikan dengan karakteristik lagunya, penampilan, kerapian dalam berpakaian, cara membawakan, kontak dengan audiens, dan sebagainya. Sama seperti yang lain.
Selanjutnya teknis pelaksanaan juga sama, hanya mungkin batas akhir pengumpulannya. Oh ya, untuk batas akhir pengumpulan baca kitab suci dan bertutur kitab suci adalah tanggal 6 September 2021. Dan lomba Mazmur untuk batas akhir pengumpulan pada tanggal 13 September. Artinya ini minggu kedua. Prinsipnya sama. Suara juga bukan dubbing. Dan pula untuk musik, ya. Karena lomba Mazmur, maka musik hanya digunakan pada saat mengambil nada. Artinya tanpa iringan. Selama membawakan Mazmur. Karena saya takut nanti ketika kita menggunakan musik, suara jadi kalah atau bagaimana. Sebenarnya itu teknis dalam perekaman, tetapi ya namanya orang kan perlu khawatir juga. Bahwa nanti ternyata yang muncul adalah musiknya saja, sedangkan suaranya Mazmur tidak terdengar. Maka kami menyampaikan di sini sebagai tambahan saja, mungkin di juknis belum tertera. Alat musik itu hanya dipakai ketika mengambil nada di awal pemazmur, menyanyikan mazmur. Berikutnya, lomba singer atau menyanyikan lagu rohani. Sudah kami sampaikan di dalam juknis juga mengenai 3 lagu untuk materinya. Ku perlu kau Tuhan dari Mike Mohede, Ku takkan menyerah, Angel Peters, Fit Jeffrey S. Chandra, dan Sahabat Setia dari Melita Sidaputar. Kriterianya jelas bahwa karena ini menyanyi ya, jelas berarti teknik vokal. Intonasi, artikulasi, pernapasan, keras sering, penjiwaannya, ekspresinya, dinamisnya, kemudian juga termasuk performa. Mengenai teknik pelaksanaannya, lagi-lagi sama, hanya saja ketika menyanyikan lagu rohani ini, peserta diperkenankan untuk menggunakan alat musik sendiri atau musik iringan sendiri live atau menggunakan karaoke. Jadi silakan. Tapi yang jelas juga ini bukan dubbing. Nah, jadi monggo nanti bagaimana teknisnya lomba karaoke ini dengan karaoke ataupun dengan musik iringan yang dibawakan sendiri atau oleh orang lain. Tetapi untuk shoot-nya fokus pada penyanyi. Untuk shoot-nya dari awal hingga akhir tetap untuk penyanyi fokusnya. Berikutnya LCC, lomba cerdas cermat. Cerdas cermat untuk kitab suci. Mengenai materi nanti akan disampaikan Bu Eka. Monggo Bu Eka secara langsung saja ya. Terima kasih Pak Yoyo. Bagus. Oke.
Oke. Halo, woi, Oke, udah selesai, sebentar. Dek. Halo, apa, Dek? Oke, sama Bapak Ibu terkasih. Untuk LCC nanti kisi-kisi lombanya adalah seputar liturgi, yakni itu peralatan liturgi, kalender liturgi. Kemudian yang kedua adalah soal ekansi, kemudian tentang sakramen-sakramen, ajaran sosial gereja, simbol gereja, kitab suci. Kitab suci yakni terdiri dari tokoh Alkitab dan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kitab suci. Kemudian ini ada 3 babak dalam pakai Zoom. lomba cerdas cermat ini, yakni ada babak penyisian, babak semifinal, dan babak final. Babak penyisian nanti akan diadakan pada tanggal 11 September 2021. Kemudian babak semifinal 18 September dan babak final 25 September. Nah, tiap grup lomba cerdas cermat ini berjumlah 3 orang. Nanti teknisnya adalah pada tanggal 11 September nanti kita akan babak penyisian, yakni dari beberapa sekolah, misalnya nanti ada 20 sekolahan, nanti kami akan langsung memilih menjadi 4 kelompok. Jadi dalam satu Zoom, jadi dalam satu pertemuan itu hanya ada 5 sekolahan. Nanti dari 5 sekolahan itu kami ambil satu-satu yang menang. Kemudian masuk ke dalam babak semifinal dan yang terakhir adalah masuk dalam babak final. Begitu saja Pak Yayo, terima kasih. Mohon dilanjutkan. Nggak ada Zoom, Dek. Ya. Yang sekarang. Baik. Nggak apa-apa. Jadi kategorinya SMP, ya. regunya ada 3 orang. Bentuk soalnya berupa pilihan ganda dan isian. Paket soalnya ada pertanyaan wajib dan pertanyaan rebutan. Sudah selesai, Dek. Cara lombanya jelas dengan daring menggunakan aplikasi Zoom. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kami berharap bahwa ketika pelaksanaannya nanti betul-betul menyiapkan jaringannya, menyiapkan jaringan internetnya betul-betul siap. Teknis perlombaannya, teknis pelaksanaannya demikian. Ya, ini adalah teknis perlombaannya, Pak, untuk LCC. Para peserta ada di tempat asal mereka masing-masing. Lalu ada hanya pihak terkait saja yang diperbolehkan ada di situ. Sedangkan penonton atau pendukung bisa melihat mungkin dari jauh. Memastikan bahwa koneksi internetnya berkualitas agar bisa mengikuti perlombaan secara baik pula. Dimulai dari tahap penyisihan, tahap semifinal, dan tahap final. Memang sampai saat ini baru sekitar 5
kelompok atau 5 regu yang muncul, dan nanti mungkin kalau memang masih ada tambahan lagi, puji Tuhan, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan 3 babak tadi. Tapi kalau memang nanti misalkan hanya terbatas, maka mungkin kita perpendek menjadi penyisian dan langsung final. Untuk teknisnya sama seperti di LCC yang lain. Ada pertanyaan wajib yang harus dijawab oleh setiap ini. Kemudian ada pertanyaan yang bisa dilemparkan, saling lempar. Kemudian ada pertanyaan cepatan. Siapa yang lebih dahulu menjawab? Ya. Secara umum, semua teknis pelaksanaannya ada di dalam juknis. Sudah kami sampaikan di dalam juknis. Kemudian perlombaan berikutnya adalah lomba khotbah. Lomba khotbah bacaannya ada 3, durasi waktunya 5-7 menit, Bapak-Ibu. 5-7 menit. Nah, kriterianya ini adalah bagaimana isi, sama isinya, isi dari khotbah. Yang pasti di situ adalah struktur, mulai dari pembukaan, isi, dan penutup. Ini pasti harus ada. Ada hal baru yang disampaikan, ada yang menarik. Jadi bagaimana dengan kalimat-kalimat yang disampaikan ini betul-betul menarik, mengesankan. Teologinya juga harus betul, artinya tidak serampangan, tidak kebenaran teologisnya ini yang harus juga diperhatikan. Bukan pendapat pribadi, bukan karena kepentingan pribadi. Kesesuaiannya yang lain adalah bahwa tema umumnya diarahkan pada arah dasar Keuskupan Surabaya. Tentang bahasanya jelas bahwa ini harus menggunakan gaya bahasa yang santun, tetapi menarik, komunikatifnya muncul, ada nilai artistik di dalam kebahasaannya. Pemilihan katanya, diksi-diksi yang disampaikan ini harus cara membawakan. Mulai dari pengucapan, artikulasi, modulasi suaranya, keterikatan pada teks, jedanya. Yang perlu diperhatikan adalah durasi waktunya, bagaimana menekankan pada hal-hal yang penting saja. Nah, pembawaan ini ada beberapa teori yang lain bahwa khotbah ini memang betul-betul berasal dari hati. Berasal dari hati seseorang. Meskipun itu secara pengalaman pribadi atau bagaimana lah. Artinya dari hati yang betul-betul murni. Mimik dan gestikulasi. Mimik itu dari segi wajah, gestikulasi itu adalah gerakan-gerakan. Mungkin gerakan tangan, tapi hanya terbatas, tidak boleh sampai kemana-mana. Kecocokan mimik dengan pesan yang disampaikan, kecocokan gestikulasi tubuh dengan mimik dan pesan yang disampaikan juga. Inilah yang patut diperhatikan dalam lomba khotbah ini. Teknis lombanya sama seperti yang lalu-lalu. Teknis-teknisnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai Loketa 2021.
Sebelum saya mengakhiri ini, kami mohon untuk Pak Bin menyampaikan sesuatu tentang bertutur kitab suci. Monggo Pak Bin, waktu dan tempat disilahkan. Inggih, matur suwun sanget. Sugeng Enjang, Romo, Sugeng Bapak Enjang. Ibu, Guru. Tuhan berkati semuanya. Amin. Menarik. Ini tugas yang dipercayakan kepada Pak Bin tentang dongeng terkait dengan kitab suci. Betul apa yang dipaparkan oleh Pak Yoyo tadi, bahwa berbicara tentang kitab suci untuk memberikan penjelasan apa itu khotbah, apa itu dongeng. Memang 3 hal itu yang harus diperhatikan. Yang pertama tentang pembuka. Pembuka ini adalah merupakan hal yang penting karena tertarik tidaknya pendengar atau audiens terhadap apa yang akan kita paparkan itu sangat terpengaruh dari apa yang dipaparkan oleh pendongeng dalam pembuka. Jadi kalau pembukanya itu sudah tidak menarik, maka semangat untuk mendengarkan itu berkurang. Yang tidak kalah penting adalah tentang isi. Isi ini adalah merupakan saripati dari seluruh perikop yang akan dibawakan, apa itu khotbah, apa itu dongeng. Jadi tidak semuanya, tetapi harus diperas menjadi saripati. Yang namanya saripati atau inti, ini mesti mencakup keseluruhan dari perikop yang bersangkutan. Yang kedua, itu sangat penting. Yang ketiga, juga tidak kalah penting adalah penutup. Ini adalah simpul pengikat. Dari keseluruhan cerita yang dipaparkan pada inti cerita itu tadi. Sehingga pada akhirnya pendengar itu pulang membawa sesuatu nilai. Nilai dari kitab suci tentu saja. Dan harapannya nilai itu nanti bisa mengubah perilaku seseorang. Tentu saja sesuai dengan daya tangkap masing-masing pribadi. Perubahan itu cepat atau lambat sekali lagi tergantung dari masing-masing pribadi dalam menanggap dan menangkap serta memahami apa yang didengarkan. Harapannya memang demikian. Jadi nantinya pendengar itu bisa membedakan apa yang wajib saya tinggalkan dan apa yang wajib harus saya lakukan. Sehingga ini menyentuh iman, kepercayaan terhadap Yesus Kristus yang berakar kuat di dalam relung hati masing-masing pendengar. Saya kira gambaran dasar seperti itu. Pak Bin nanti kan ditugasi untuk membuat video ya. Durasinya 5-7 menit, Pak Bin akan coba siapkan. Dan kami akan kirim ke Pak Yoyo. Yang Pak Bin ingin tanyakan, setelah saya baca-baca dari berkas yang dikirimkan kepada Pak Bin, pelaksanaannya kok belum ada nggih Pak Yoyo nggih? Matur suwun. Berkat dalam. Ya, berkat dalam Pak Bin. Terima kasih. Untuk pelaksanaannya Pak Bin, untuk pelaksanaan karena ini pengiriman peserta ini dalam bentuk video,
untuk bertutur kitab suci pengirimannya paling lambat tanggal 6 September. Oh, iya, tanggal 6. Nggih. Paling lambat ya. Paling lambat tanggal 6 September, sehingga nanti kami serahkan untuk filenya kepada para juri tanggal 7 paling tidak. Paling tidak tanggal 7 itu kami sampaikan filenya untuk untuk dinilai. Artinya semua dalam bentuk video. Makasih Pak Bin. Matur suwun sangat, mohon maaf untuk penjelasannya. Iya. Berikutnya Bapak Ibu, untuk ini juga saya berikan kesempatan juga kepada juri yang lain. Ini kami berikan kesempatan untuk Romo Puri memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana teori atau menyanyi yang akan dinilai nanti. Pak Yoyo, mohon izin undur diri ya. Oh, nggih, Pak. Matur suwun sangat, salam hormat untuk Romo dan teman-teman semuanya. Sukses acaranya. Sukses. Matur nuwun rawuhipun. Nggih. Monggo Romo Puri. Suaranya belum kedengaran, Romo. Mungkin headsetnya mungkin, Romo. Belum. Ya? Sudah, ya. Ya. Baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya. Ya, intinya sih saya setuju dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi menurut kriteria yang sudah dijelaskan tentang lomba vokal, lomba menjadi penyanyi singer gitu ya, singer rohani tadi itu. Jadi memang yang dinilai adalah teknik vokalnya, yang pertama, yang kedua penjiwaannya, dan yang ketiga performanya. Berkenaan dengan teknik vokal itu berarti bagaimana menyanyikannya, yakni kejelasan vokalnya, kejelasan suaranya, kemudian produksi vokalnya, resonansinya, terus ya berkenaan dengan kualitas vokal yang berkualitas. Terus juga di situ nanti akan ada nada, ketepatan nada dan sebagainya itu di situ. Lalu kemudian berkenaan dengan penjiwaan ini juga sebenarnya didukung oleh teknik vokal, Kenapa? Karena ketika teknik vokalnya baik, penjiwaannya juga akan menjadi lebih baik, dalam arti dinamika, terus kemudian kemampuan memahami lagu yang dinyanyikan, terus menyampaikannya dengan baik, dengan jelas, itu penting di penjiwaan. Berbeda dengan Mazmur, kalau Mazmur mungkin penjiwaannya lebih subtle, lebih tidak terlalu tampak, tetapi kalau singer ini lebih kuat, ekspresinya lebih bisa masuk, apalagi lagu-lagu rohani yang dipilihkan kan memang lagu-lagu yang penuh dengan penjiwaan. Ada pesan yang harus disampaikan kepada pendengar, dan pesan ini yang kiranya ketika itu bisa sampai berarti penjiwaannya tepat. Terus yang ketiga tentang performa ini yang dinilai adalah kepercayaan diri, pembawaan diri. Bagaimana ketika membawakan lagu itu, membuat rekaman videonya, dia bisa membawakannya dengan percaya diri,
dengan ya total dengan baik. Dia benar-benar ada di situ, present, hadir di situ, pikirannya tidak kemana-mana, fokusnya adalah menyanyi dan menyampaikan pesan. Itu performa totalitasnya. Jadi saya mau menggarisbawahi soal itu saja kira-kira. Oke. Cukup, Romo? Ya, cukup. Oke, terima kasih, Romo. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan dari para juri dan juga kami panitia mengenai teknis pelaksanaannya dan teknis pembuatannya. Saya ulangi lagi mengenai video tadi. Video itu adalah teknis videonya. Artinya tidak menjadi tolok ukur penilaian untuk videonya. Tetapi ya itu tadi menghindari satu no dubbing. Jadi bukan dubbingan. Betul-betul vokal dari peserta. Juga bukan orang lain. Kemudian untuk background-nya atau setting-nya ya tetap harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena ini adalah membaca kitab suci atau bertutur kitab suci ataupun juga bermazmur, maka setting dari background settingan dari video ini ada di tempat yang memang representatif untuk membaca kitab suci, untuk membaca mazmur. Monggo itu nanti Bapak Ibu yang silahkan berkreativitas untuk itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Monggo Bu Ika. Terima kasih Pak Yoyo, Romo Uli, dan Pak Bin atas penjelasan dan pemaparan yang telah disampaikan kepada kami. Semoga apa yang disampaikan kami semua menjadi lebih jelas. Begitu nggih. Saya kepada Bu Tere kami persilakan untuk memberikan penjelasan sedikit lagi. Monggo Bu Tere. Oke. Sudah? Baik. Oke. Romo, Bapak, Ibu, dan terutama ini khususnya peserta, tadi saya melihat di juknis tadi hanya koreksi ya, supaya nanti para peserta tidak salah. Tadi untuk pengiriman di IG, itu ada yang tertulis SMAK Katolik saja. Ada kekeliruan ya, mestinya satu saja di SMAK, IG SMAK _ Katolik Mojokerto yang sama dengan yang di depan. Karena saya lihat tadi yang di petunjuk belakang berbeda. Jadi IG SMAK hanya satu ya, nanti supaya tidak ada kekeliruan dalam pengiriman. Kemudian yang kedua, tadi mengenai vlog, untuk yang saya minta, semua tim dari seluruh peserta sekolah itu sebelum tanggal 6 berarti ya, sebelum pertandingan pertama dimulai. Jadi untuk nanti menunjukkan kesiapan para peserta semuanya dan juga nanti bisa mengetahui oh itu lawannya dari sana. Nah, nanti bisa saya sajikan jadi satu di IG SMAK maupun di FB. Sehingga untuk pengiriman vlog khususnya di HP Bu Tere saja. Di dalam flyer kan sudah tercantum nomor HP saya, nanti dikirimkan di situ supaya saya jadikan satu. Sehingga kalau kurang dari 1 menit kan cukup untuk satu tayangan. Saya kira demikian info dari Bu Tere. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih kepada Bu Tere. Monggo kami persilakan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas. Kami persilakan. Monggo dari Krian, Macet, Jombang, SMP Taman Siswa, SMP 1, SMP 2, SMPK. Bila ada pertanyaan
atau gelas atau jelas? Saya masih ada, Mbak, dari Tamsis. Oke, monggo Bu Lucy, kami persilakan. Sedap. Bu Erna yang akan bertanya. Taman siswa. Sedap, sebentar masih dicari bahannya. Oh, pendaftaran Pak Yoyo. Shalom, selamat siang semuanya. Siang. Kami dari Tamset dengan Ibu Erna mau menanyakan. Tadi sudah sempat terdengar dari saya, maaf tadi saya terlambat karena harus di kelas, tentang pendaftaran mempersiapkan anak-anak juga sedikit munggos-munggos karena kemarin kan kita masih daring gitu. Yang kedua, ini karena saya tentang menyanyikan mazmur juga kurang begitu paham. Di materi lomba, ini misalkan yang A dituliskan, pada hari bergetar ayat 7, ayat 8 sampai 9. Terus itu ada R8. Itu maksudnya apa? Mohon petunjuknya. Untuk R8 itu sumbernya, Bu. Jadi teksnya kan sudah ada ya. Teksnya sudah kami sampaikan di Juknis, sedangkan yang perikop-perikopnya kan sudah kami sampaikan. Itu hanya dari sumber apa? Sumber Mazmur 95 itu tadi misalkan, nggih. Ya, gitu. Jadi ayat-ayat itu hanya diambilkan dari teks sumbernya saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berarti itu untuk R-nya itu nanti juga maksudnya juga di R itu apa toh? Mohon maaf. Referen, Bu. Ayatnya paham saya. Itu referennya. Apa? Ya, jadi mungkin Monggo Bu Tiri. Referen. Iya, referennya. untuk menyanyikan lagu mazmur Bukan nanti dari Katolik masalahnya. ya satu kali referen langsung ayat saja ya. Referen satu ayat, referen satu ayat, referen. Yang tercantum di situ ada berapa ayat Ibu? Bagi yang Katolik saja ini. Kalau kemarin untuk yang Kristen itu ada catatan supaya yang semua ikut saya izin orang tua khusus mazmur. Kami serahkan sebenarnya. Tapi untuk yang memang wajibnya untuk Kristen yang Katolik. Dipahami Bu Erna? Oke. Oke. Nanti kalau kurang jelas saja WA. Siap. Terus itu yang pertama tadi pertanyaannya untuk pendaftaran tidak diolah lagi kah? Atau bagaimana? Baik. Ini jam berapa? Maka Saya tidak bisa apa-apa. Iya. Baik. Kalau tentang pendaftaran, karena memang sudah banyak yang mendaftar, ada sekitar yang terbaru itu sudah masuk 45-an pendaftar peserta, maka ini kami serahkan kembali. Karena biasanya kalau namanya lomba, terus kemudian sudah ada batasan waktu pengiriman atau batasan waktu pendaftaran, maka ya dikembalikan kepada peserta yang lain. Bagaimana? Apakah setuju dengan yang saya sampaikan tadi? Jadi misalkan untuk kalau yang pertama membaca kitab suci dan bertutur kitab suci, saya kira tidak masalah ya. Karena seminggu jaraknya, sekarang tanggal 31, kemudian pelaksanaan atau paling akhir pengumpulannya adalah tanggal 6 September, artinya pas lah. Lalu bagaimana dengan yang lain, yang tanggal 13? Apakah kira-kira menurut Bapak Ibu pembina secara keseluruhan,
diperbolehkan mendaftar sampai tanggal 7 September. Monggo untuk yang lain. Ini kesepakatan saja. Kalau usulan Bu Erna bagaimana? Ini baru ketemu anaknya ini tadi saya. Kan kita tatap muka ini tadi. Baru ketemu. Mohon maaf kita enggak bisa mengikuti semua ini. Ya. Bisa. Tentang pendaftaran tadi bagaimana, Bu Erna? Menurut Bu Erna bagaimana kira-kira? Iya. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin? Dalam. Iya. Tanggal 6 September mengumpulkan ya untuk yang baca kitab. Iya. Itu mungkin masih 1 minggu. Daftarnya itu loh. Untuk hari ini. Kalau yang tanggal 13, misalnya pendaftaran saya undur sampai tanggal 7. Oke. Untuk yang tanggal 13. Terus yang pelaksanaan tanggal, yang tanggal 13. Bentar, ya. itu lomba apa ya? Lomba menyanyi. Nyanyi. Oh Mas iya, itu enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Begitu. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Pak Ari dari Jombang, bagaimana Pak? Oh, masih di mute. Oke. Ya, terima kasih. Kalau mungkin dari saya, ya mungkin saya serahkan juga ke panitia kalau misal benar-benar tanggal 7 ya, monggo, nggak apa-apa. Oke. Karena saya tadi juga mau bertanya kalau misal ada untuk pendaftaran lagi, apakah masih bisa seperti itu. Oh iya. Bagaimana dengan Pak Bayu? Pacet? Kalau menurut saya juga enggak apa-apa, Pak, karena kita melihat esensialnya saja, karena ini kan untuk memperlihatkan BKSM, jadi nanti lebih ke esensialnya saja. Dan ini juga kemarin baru dapat info, jadi pendaftaran juga baru ada hari ini, dan mungkin nanti kalau nambah pun semoga masih. Oke. Matur nuwun. Kemudian Bu Hana SMP 1? Oh ya, peserta ya ini. Masih di mute. Bagaimana kalau ada pendaftaran diundur lagi? Bu Maya? Apa ya? Keputusannya ke panitia saja, Pak. Saya serahkan di panitia saja, Pak. Oh gitu. Ya. Oke. Kalau semuanya lomba diundur, berarti ya kemungkinan dari kalian ada tambah lagi begitu. Wah, jos. Senang aku. Baik. Oke, karena mungkin sebagian besar sudah setuju demikian, maka Bu Erna sudah disetujui bahwa kita nanti akan undurkan sampai tanggal 7. Untuk keseluruhan ya, untuk keseluruhan kita undurkan sampai tanggal 7. Tetapi yang untuk pelaksanaan yang baca kitab suci itu, yang baca kitab suci kan tanggal 6. Akhir pengumpulan tanggal 6. Iya. Tanggal 6 itu kan pengumpulan videonya, batas pengiriman videonya, batas akhirnya.
Artinya itu kan Oke. tidak masalah ya, karena masih ada 1 Iya, minggu ini berarti untuk pendaftarannya? ya pendaftaran berarti bisa Ya, nanti semoga sampai anak-anak juga. tanggal 3 begitu Tanggal mungkin. 5. Tanggal 5. Sebenarnya itu tanggal 4. Sebenarnya itu tanggal 4. Pepetkan aja. Jadi kami membuat gini, 4, Oke. 5, 6 itu untuk publish, untuk dipublish. Untuk dipublish. Jadi ada kesempatan kami memberikan penilaian pada tanggal 7. Jadi artinya anak-anak sudah mulai mempublish di IG masing-masing, di IG-nya masing-masing dengan tag Smart. Itu mulai tanggal 4, 5, dan 6. Tapi batas akhirnya adalah tanggal 6. Sehingga pendaftaran, oke lah, nanti sampai tanggal 4 lah. Oke. Karena saya yakin pembuatan video kan agak ini juga. Jadi, Katakan Bu Erna? Masih ada yang lain Bapak Ibu? Bu Agnes? Iya, iya. Ada sesuatu? Saya cabut dulu nggih. Monggo, derekaken matur nuwun. Kelas. Nggih, terima kasih. Nanti via Iya. Nggih, matur nuwun, sukses untuk kegiatannya. Nggih, sukses untuk semuanya. Bu Agnes ada? Saya Pak. Oh, nggih, monggo Pak Bayu. Untuk yang pertama, kan kemarin untuk khotbah itu harus melampirkan surat izin orang tua yang berhak berkhotbah. Yang kedua, untuk publik di IG, apakah boleh menggunakan IG dari sekolah begitu? Tidak harus dari anak. Itu aja Pak. Oh, untuk surat rekomendasinya. Saya kira boleh-boleh saja, Pak. Kita fleksibel saja ya. Jadi kalau memang sudah ada dari sekolah, oke, sekolah saja. Demikian, Pak. Terima kasih. Yang kedua tadi Pak, yang Instagram apabila uploadnya menggunakan untuk yang Instagram apabila uploadnya menggunakan akun sekolah, apakah diperkenankan? Nggak apa-apa pakai Instagram sekolah, asal di dalam video ada nama. Ada nama. Sudah. Pesertanya ya, soalnya nanti kan dicari peserta favorit kegiatannya tuh. Dari masing-masing cabang lomba kecuali yang LCC loh, silakan Pak. Silakan. Yang penting jelas namanya kan nanti ketahuan nanti yang terbanyak mendapat perhatian dari pemirsa siapa. Ya, terima kasih. Oke, jadi saya ulangi Bapak Ibu untuk pembuatan videonya, setting videonya, mohon di situ dicantumkan logo sekolah, logo Loketa, dan nama anak, nama pesertanya di bawah. Nggak tahu apakah dengan running text atau yang biasa, monggo, itu teknis dari pembuatan video saja. Silakan, yang lain mungkin. Saya Pak. Iya. Saya tidak bisa membuka link pendaftarannya Pak. Oh. Coba nanti karena itu tidak langsung ini ya, mungkin di copy secara keseluruhan, kemudian dimasukkan di ininya, URL-nya. Coba nanti akan saya lihat lagi bagaimana. Kasusnya sama dengan SNPN 2. Jadi bisa diatasi untuk pendaftaran awal dengan mengirimkan surat dari sekolah kan dari SNPN 1 ke SMA Katolik kan atau di foto aja nggak apa-apa. Kirim lewat file dulu sebentar. Tadi SNPN 2 kemarin. Diketik, kemudian difoto, dikirimkan via WA yang ada di kontak personnya saja. Boleh. Tidak kaku harus dari link yang sudah kami kirimkan. Monggo, bisa Mbak Ana dengan begitu.
Jadi dicatat saja, ditulis nama, kemudian tanggal lahir. Kemudian bisa langsung di chat sini juga boleh, monggo. Kalau bisa langsung ke kontak person yang sudah dikirimkan melalui flyernya. Monggo, ada Bu Agnes? Pak Yoyo. Iya, Ya, Mbak Maya. ya kemarin anak-anak tanya ke saya untuk logo Loketanya ternyata tidak bisa di-download kelihatannya. Apakah benar? Soalnya beberapa anak yang bilang seperti itu lah. Oke, nanti saya coba lagi. Kita perbaiki lagi. Mungkin ada yang untuk sharingnya yang belum ini. Cilik ya. Jadi nanti mungkin bisa diulangi lagi Bu Maya, nanti coba setelah ini nanti akan saya perbaiki lagi untuk linknya. Mungkin ada teknis di sana paling. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yoyo. Bagaimana, masih ada Bapak Ibu? Pas? Baik, monggo Bu Ika. Terima kasih kepada Pak Yoyo dan Bapak Ibu yang terkasih. Romo juga memberikan pemaparannya kepada kami. Semoga Loketa bisa berjalan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semoga anak-anak kita bisa mempersembahkan yang terbaik, bukan hanya untuk sekolah tetapi juga untuk kemuliaan Tuhan. Begitu saja, Romo Bapak Ibu yang terkasih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, monggo boleh langsung chat pribadi Bu Tere, Pak Yoyo, dan saya sendiri. Sebelum kita mengakhiri technical meeting pada siang hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Nanti minta tolong kepada Romo Puri untuk memberikan berkat. Kepada Pak Yosi, kami persilahkan untuk memimpin doa. Monggo Pak Yosi. Marilah Bapak Ibu dan Romo, kita akhiri pertemuan pagi ini dengan doa penuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, kami ucap syukur atas berkat bimbingan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami semua dapat membicarakan dan merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan lomba yang akan kami selenggarakan. Kami yakin percaya ya Bapak, Roh Kudus-Mu sendirilah yang akan bekerja kepada kami semua, pada para panitia, pada para Bapak Ibu guru, pembimbing, dan juga kepada para romo dan juga operator. Berkatilah usaha-usaha dan rencana kami ya Bapak, sehingga apa yang kami rencanakan, apa yang kami bicarakan pada pagi ini nanti akan terwujud atau terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, acara ini tidak akan dapat terselenggara tanpa kuasa dan juga campur tangan-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, kami yang berdosa ini, sekarang dan kami mati. Amin. Mohon Roh untuk memberikan berkat penutup. Tuhan bersamamu dan bersama juga. kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha
Kuasa, Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat bertemu semuanya. kembali. Nanti hasil recording dikirim ke GMP agama masing-masing. Sampun, terima kasih.